Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syaifullah Yusuf dengan NIM 226121203. Di video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan soal UTS dari metodologi studi Islam. Jadi soal yang pertama, tanggapan kalian terhadap statement tuduhan tersebut. Tanggapan atau sanggahan disertai dengan bukti yang konkret. Oke, jadi di sini ada beberapa tuduhan. Yang pertama mengenai penciptaan langit dan bumi selama 6 hari. Oke, jadi menurut saya tuduhan bahwa agama Islam itu menjiplak ataupun buatan dari Nabi Muhammad itu tidak ada dasar yang kuat dan tidak didukung dengan bukti-bukti historis yang konkret. Jadi untuk mengenai penciptaan langit dan bumi selama 6 hari itu menurut saya konsep penciptaan langit dan bumi dalam waktu 6 hari itu memang mirip antara agama Islam dan juga agama Yahudi. Tetapi itu tidak menunjukkan suatu penciptaan, karena konsep penciptaan ini juga terdapat dalam agama-agama lain. Mungkin merupakan refleksi, jadi itu bisa terjadi karena refleksi dari warisan mitologis kuno yang ada di banyak budaya. Terus mengenai hari suci. Jadi mengenai hari suci yang di agama Yahudi itu di hari Sabtu itu sebagai hari sucinya, tapi di agama Islam itu ditentukan pada hari Jumat sebagai hari suci agama Islam. Tapi itu tidak tapi menurut saya itu tidak menjadi suatu penjimplaan, karena pengaturan hari suci ini itu lebih berkaitan dengan ketentuan agama daripada penjimplaan. Jadi adanya hari suci di hari Jumat itu sudah ketentuan dari agama Islam untuk menentukan hari sucinya itu di hari Jumat. Terus mengenai 14 kosakata yang sama. Jadi adanya kosakata yang mirip antara Al-Quran dan kitab-kitab dari agama Yahudi itu juga menurut saya tidak menunjukkan suatu penjimplaan. Bahkan itu bisa menjadi sebaliknya, mungkin itu suatu cerminan atau mencerminkan pengaruh budaya dan linguistik yang terjadi pada masa itu di wilayah yang sama. Terus mengenai perjalanan dagang Nabi Muhammad ke Syam, jadi Nabi Muhammad melakukan perjalanan dagang ke Syam itu tidaklah mengindikasikan bahwa Islam menjiplak dari agama Yahudi, Jadi selama perjalanan itu Nabi Muhammad tidak hanya berinteraksi, tapi juga Nabi Muhammad dengan berbagai kelompok agama. Jadi tidak hanya berinteraksi dengan Yahudi, tapi juga berinteraksi dengan beberapa kelompok agama di Syam pada saat itu. Jadi karena agama Islam itu berasal dari wahyu yang diturunkan dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad, yaitu wahyu pertama itu surat Iqra yang berada di Gua Hira pada saat itu. Jadi untuk ketika dituduh atau penjiplakan ketika Nabi Muhammad ke Syam itu merupakan tuduhan yang tidak konkret dan tidak suatu penjimplaan, karena bukti historisnya itu sudah jelas dari wahyu Nabi Jibril ke Nabi Muhammad. Jadi sejarah telah menunjukkan bahwa Islam memiliki aspek-aspek uniknya sendiri, seperti ajaran-ajaran tentang syariat, akhlak, ritual ibadah yang berbeda secara struktural sosial yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang memiliki akar historisnya sendiri, bukan sekedar hasil penjimplaan dari agama Yahudi. Terus soal yang kedua itu bagaimana implementasinya metode dan metodologi dalam Islam tersebut. Jadi di sini ada seorang suami yang sangat mencintai istrinya dan akan melakukan apapun agar istrinya bahagia. Setelah sekian tahun, sang istri mengandung anak yang sudah lama didambakan. Suatu saat sang istri ngidam air kelapa muda yang kebetulan belum musim berbuah. Hanya ada satu pohon
kelapa yang tinggi, kepunyaan tetangganya yang ada buah kelapa yang mudanya. Sang suami pun akan melakukan segalanya demi bisa mendapatkan buah kelapa muda tersebut agar istrinya bahagia. Jadi bagaimana implementasi metode dan metodologi dalam masalah tersebut. Jadi implementasi metode dan metodologinya ini bisa, kalau dari metode ini bisa dari metode pengamatan. Jadi sang suami mengamati perilaku dan keinginan istrinya secara cermat untuk memahami apa yang dapat membuat istrinya bahagia, termasuk keinginan dari si istri yang ingin yang ingin meminum air kelapa muda. Terus bisa juga dilihat dari metode komunikasi. Jadi dari sang suami ini bisa berkomunikasi dengan istrinya secara terbuka untuk mengetahui secara langsung apa yang diinginkan dari sang istri tersebut. Terus agar si sang suami ini mau melakukan atau bersedia melakukan untuk memenuhi keinginan dari sang istri tersebut. Terus kalau dari sisi metodologi sendiri, jadi ini bisa dari pengumpulan informasi. Jadi dari sang suami dapat melakukan survei terhadap lingkungan sekitar untuk menemukan sumber air kelapa muda. Jadi kalau dari pertanyaan tadi, latar belakang masalah tadi kan diketahui bahwa hanya ada satu tetangganya, tapi dari pengumpulan informasi mungkin sang suami bisa mencari dulu mungkin di tetangga desanya, jadi apakah emang hanya ada satu itu atau masih ada yang lainnya. Terus dari analisis resiko, jadi kalau dari analisis resiko, jadi sang suami dapat menganalisis resiko dan konsekuensi dari setiap tindakan yang akan diambil dari sang suami untuk memperoleh air buah kelapa muda tersebut, termasuk kemungkinan konflik. Jadi ketika dia mau mengambil, karena yang ada hanya satu-satunya dari tetangganya, jadi kemungkinan resikonya bisa terjadi konflik dengan tetangga atau masalah hukum yang bakal timbul ketika air buah kelapa muda itu diambil oleh sang suami. Terus ada perencanaan tindakan. Jadi setelah sang suami ini mengumpulkan resiko, jadi secara metodologi ini ada perencanaan tindakan tentang mempertimbangkan informasi dan resiko. Jadi dari si suami ini dapat merencanakan tindakan yang tepat untuk memenuhi keinginan istrinya dengan cara yang aman dan efektif. Jadi ketika sang suami ingin memenuhi kebutuhan istrinya yang ingin air dari kelapa yang muda itu, jadi dia bisa mempertimbangkan cara-cara yang efektif dan aman untuk mendapatkan air kelapa muda tersebut. Terus ada evaluasi dan penyesuaian. Jadi setelah melaksanakan tindakan, sang suami itu dapat mengevaluasi apakah upayanya berhasil atau tidak, serta penyesuaian jika diperlukan untuk mencapai tujuan akhirnya, yaitu membuat istrinya bahagia. Jadi setelah melakukan suatu tindakan, si suami bisa melakukan evaluasi dan penyesuaian. Jadi apakah tindakannya tersebut itu dapat membuat istrinya bahagia ataupun tidak. Jadi jika itu memang benar-benar diperlukan, apakah itu dapat membuat istrinya bahagia ataupun tidak. Terus soal yang ketiga yaitu jelaskan studi Islam yang bersifat normatif, religius, dan empiris historis. Penjelasannya disertai dengan contoh beberapa ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan ijtihad para ulama. Jadi studi Islam yang bersifat normatif, religius, dan empiris itu ada dua pendekatan yang berbeda, namun saling melengkapi dan dalam pemahaman agama Islam. Jadi studi Islam yang normatif religius yaitu pendekatan yang berkaitan dengan penelitian dan analisis terhadap ajaran agama Islam yang bersifat normatif atau norma-norma keagamaan yang diambil dari sumber-sumber utama agama Islam seperti Al-Quran, hadis Nabi, ijtihad, dan para ulama.
Jadi tujuan dari pendekatan normatif religius ini yaitu tujuannya adalah untuk memahami prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang menjadi dasar keimanan dan ibadah umat Islam. Seperti contohnya ayat Al-Quran tentang kewajiban sholat yang ada di surat Al-Baqarah ayat 238, surat Al-Baqarah ayat 238, yaitu yang Allah berfirman, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa in hifdum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Jadi dalam ayat tersebut yang memiliki arti peliharalah sholat wajib dan peliharalah sholat menengah atau zuhur, dan berdirilah kamu untuk Allah dengan khusyuk. Dan juga ada hadis Nabi yang menjelaskan tentang praktik ibadah seperti hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang mengatur tata cara sholat. Terus mengenai studi Islam empiris historis. Jadi pendekatan Islam empiris historis ini pendekatan yang melibatkan studi terhadap sejarah perkembangan agama Islam, termasuk konteks historis dan pengetahuan sosial budaya terhadap perkembangan pemikiran dan praktek keagamaan dalam masyarakat Muslim. Pendekatan ini diperuntukkan untuk mencoba memahami bagaimana agama Islam berkembang dan dipraktekkan oleh umatnya sepanjang sejarah, serta sebagaimana hal-hal itu dapat mempengaruhi pandangan dan tindakan umat Islam tersendiri. Contohnya di sini ada studi tentang sejarah, di sini ada studi tentang, jadi contohnya ada studi tentang sejarah penyebaran Islam di berbagai wilayah, termasuk interaksi dengan budaya lokal. Terus ada contoh lagi penelitian tentang peran ulama dan tokoh-tokoh agama dalam mempengaruhi masyarakat Muslim, seperti studi tentang pemikiran Ibnu Taimiyah atau Imam Al-Ghazali dalam pemikiran Islam. Jadi ada beberapa tokoh dalam Islam itu yang dipelajari, seperti Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya, dia juga menulis suatu kitab, itu juga dipelajari dalam Islam kitabnya. Jadi pemikiran-pemikirannya itu juga dipelajari. Jadi penggabungan dua pendekatan tersebut itu penting untuk memahami Islam secara komprehensif, karena studi normatif religius memberikan dasar hukum dan prinsip agama, sementara studi empiris historis membantu dalam memahami konteks sejarah dan perkembangan Islam sebagai sebuah agama yang hidup dan berkembang dalam masyarakat manusia. Oke, jadi cukup. Jadi itu tadi beberapa pertanyaan yang saya jawab menurut pendapat saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.